Agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat, dan apabila sasaran perubahan belum memiliki pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Yang kedua, strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya, dan disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang yang lain. Yang ketiga, strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan dan digunakan dengan tanpa dilengkapi dengan strategi yang lain. Untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi bujukan tepat digunakan bila klien tidak berpartisipasi dalam kegiatan perubahan sosial dan diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lain. Yang kedua, strategi bujukan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalahnya kurang efektif, dan perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Ada hubungan antara satu karakteristik di mana keuntungan relatif mengetahui sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya, kompatibel mengetahui tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan dari penerima, kompleksitas mengetahui tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima, trialabilitas mengetahui apakah inovasi dapat dicoba oleh penerima, dan dapat diamati mengetahui mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Tetapi memilih strategi yang tepat bukan pekerjaan yang mudah. Namun jika pelaksanaan program perubahan sosial memahami berbagai macam strategi, akan dapat memilih dan menentukan strategi mana yang akan diutamakan untuk mencapai suatu tujuan perubahan sosial tertentu, walaupun sebenarnya ia akan mengkombinasikan berbagai macam strategi. Untuk perbedaan pertama yaitu keuntungan relatif, di mana seberapa jauh inovasi ini menguntungkan bagi penerimanya. Sedangkan kompatibel, di mana tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan dari penerima. Perbedaan kedua yaitu keuntungan relatif, pada tingkat keuntungannya suatu inovasi dinilai dari nilai ekonominya. Semakin menguntungkan bagi penerima, maka makin cepat tersebarnya inovasi. Sedangkan kompatibel, inovasi yang tidak sesuai dengan norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada.